Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait video tutorial ya, atau istilahnya di sini gimana sih persiapan menjelang ujian sidang akhir skripsi ya. Jadi apa-apa saja sih yang perlu disiapkan ya untuk eh, menyongsong sidang akhir skripsi ya. Kenapa ini perlu disiapkan? Ya, nah ini ya. Jadi pertanyaan kenapa sih perlu disiapkan secara matang atau benar-benar disiapkan sih ya? Karena sidang akhir skripsi merupakan ujian yang paling akhir ya guna mendapatkan gelar sarjana udah jelas ya. Ini adalah final test ya. Nah, jadi yang istilahnya yang harus benar-benar dipersiapkan. Ya. Karena juga yang penting poin penilaian dalam sidang akhir ini sangat menentukan untuk nilai akhir dari skripsi atau tugas akhir. Ya, biasanya untuk SKS-nya sekitar 4 SKS ya. Nah, itu ya kalau tidak maksimal ya eman ya. Kalian sudah berproses kurang lebih biasanya 6 bulan ya, tugas akhir sudah cukup cepat, ada yang sampai 1 tahun bahkan ada yang lebih. Ya, jadi harus benar dipersiapkan ya. Terus merupakan tanggung jawab moral dan pribadi sebagai sivitas akademik dalam melakukan tridharma perguruan tinggi. Nah, yang dalam hal ini, apa itu tridharma yang dilakukan adalah penelitian. Nah, jadi ini adalah tugas wajibnya yang harus teman-teman lakukan ketika ingin lulus menjadi seorang sarjana. Terus hal-hal apa sih yang perlu disiapkan di sini ya? Jadi hal-hal yang perlu disiapkan berdasarkan pengalaman ya yang saya sharekan di sini. Yang pertama yaitu ini ya, pastikan konsulan sudah selesai dan sudah di ACC pembimbing. Entah pembimbingnya ada 1, 2 ataupun 3 ya. Yang jelas pastikan pembimbing semua sudah ACC yang sudah mendapatkan restu ya. Ini yang paling penting ya, pastikan sudah mendapatkan restu dari pembimbing. Terus pastikan buat kesepakatan dengan pembimbing perihal isi dari seminar hasil skripsi. Apa-apa saja yang poin penting yang sudah akan ditampilkan. Sehingga jangan sampai ada yang miss, ya dikomunikasikan dengan baik dan benar. Ya. Dan pastikan kembali bahwa mekanisme ujian dengan pembimbing itu sudah benar-benar clear ya, nggak ada masalah. Ya. Kenapa ini penting ya? Karena intinya pembimbing teman-teman sekalian itu kemungkinan ketika di sidang akhir itu menjadi seorang penguji. Ya, jadi walaupun misalnya bukan ketua penguji atau bukan penguji utama, pasti sebagai penguji anggota. Nah, jadi paling tidak sudah dari pembimbing tuh kita sudah dapat poin lah ya, ya ketika uh, kita benar-benar dipersiapkan. Itu poin pertama. Poin kedua, nah ini ya, pelajari skripsi dan mekanisme analisis data skripsi. Ya, jadi pastikan Anda sudah paham luar kepala ya terkait skripsi Anda. Saya yakin kalau misalnya sudah mengerjakan sendiri pasti sudah di luar kepala ya. Baca bolak-balik ya terkait hasil yang sudah didapatkan ya. Baca bolak-balik bukan berarti terus-terusan dibaca, enggak ya. Yang berarti ini benar-benar dipahami. Ya. Terus pahami juga mekanisme analisis data yang digunakan untuk mengolah data yang sudah didapatkan. Apalagi yang data-data kuantitatif yang ada analisis bivariat menggunakan statistik. Paling tidak pahami garis besarnya saja. Ya, jadi pahami garis besarnya kenapa kok menggunakan uji statistik ini nih. Nah, itu saja sih yang poin pentingnya. Nah, dan pastikan pemaparannya atau istilahnya mekanisme yang teman-teman siapkan itu realistis dan jelas. Nah, tidak mengada-ngada. Itu yang pentingnya. Poin 3 di sini siapkan fisik dan mental. Nah, ini ya. Jadi ini poin juga termasuk penting ya. Belajar harus tapi begadang jangan. Ya, jadi sewajarnya saja. Ya, karena di sini manajemen waktu sangat penting ya untuk memastikan kondisi badan teman-teman yang akan ujian benar-benar fit dan prima. Mental dipersiapkan, tidak jarang pada waktu ujian. Nah, penguji juga mungkin saja iseng, isengnya di sini mengetes mental. Ya, karena kalau si peserta ujian sudah down mentalnya, pasti akan berpengaruh nanti. Ya.
Jadi benar-benar dipersiapkan. Yang keempat, buat PowerPoint atau slide presentasi yang simple dan pastikan sudah mewakili isi dari hasil penelitian. Ya. Karena kenapa PowerPoint atau presentasi itu sangat penting? Ya, ini ya sesuai dengan background ini ya. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya titik-titik ya bergantung. Terkadang ada penguji yang tidak membaca naskahnya tapi melihat dari presentasinya. Ada yang seperti itu ada. Ya, jadi pastikan membuat presentasi yang simple. Ya, karena yang pasti penguji itu pasti melihat sajian presentasi yang disiapkan mahasiswa. Ya, pastikan juga menarik ya. Ini ya, PPT boleh simple tapi tetap ilmiah. Nah, ilmiah dalam arti kurangi ya gambar-gambar yang tidak sesuai atau misalnya kartun-kartun ya, animasi misalnya yang ujian suka animasinya Naruto nanti banyak Narutonya ya nggak gitu juga. Jadi ya harus tetap seilmiah mungkin. Dan pastikan hindari copy paste. Copy paste dari mana? Dari makalah. Ya, misalnya ingin menyajikan bab 4 tapi ya akhirnya di copy paste. Jangan ya. Dibuat slide yang berisikan diagram, tabel atau hal-hal yang mudah dipresentasikan dan mudah dipahami audiens. Oh, ya. Nomor 5 yaitu latihan presentasi. Ya, setelah membuat slide pastikan sudah latihan presentasi. Ingat ya, dalam ujian tuh ada batas waktunya dalam presentasi. Ya, pastikan tidak lebih batas waktunya. Biasanya 10 sampai 15 menit maksimal. Ya. Melatih presentasi ya, ini bisa melatih percaya diri. Dan efektivitas waktu sangat penting dalam fase ini karena presentasi juga ada poin atau scoring atau penilaiannya. Ya, jika terlalu berbelit-belit dan tidak ini ya tidak optimal ya takutnya mempengaruhi skor akhir. Terus yang keenam yaitu pastikan istirahat total H-1 menjelang ujian. Nah, jadi kalau sudah H-1 nih ya sudah ya. Dan sudah berusaha ya relax ya, istirahat ya. Menjelang ujian harus istirahat. Boleh baca-baca istilahnya materi tapi yang singkat-singkat saja, yang simple, yang ringan-ringan saja. Pastikan tidur cukup. Ini penting juga ya, minimal 8 jam menjelang ujian sumber hasil. Ya, minimal tuh ya. Nah, tapi jangan terlalu lama juga ya, takutnya malah mengganggu kebugaran nanti ya. Jadi pastikan sudah cukup tidur dan sudah fresh ketika mau ujian. Itu paling penting juga ya. Nomor 7 yang terkadang lupa ya. Jadi pahami calon penguji ya. Pasti kan sebelum ujian kan sudah tahu nih penguji siapa-siapa saja. Ya, jadi pahami karakter dari penguji Anda. Bagaimana caranya? Tanyakan pada kakak tingkat atau rekan yang pernah diuji dengan beliau-beliaunya. Itu menjadi poin penting sehingga bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman dan bisa mempersiapkan kira-kira apa yang sering ditanyakan sama beliau-beliaunya. Biasanya karakteristik atau hal yang akan ditanyakan tidak terlalu beda jauh. Ya, dari hal-hal apa yang biasanya disajikan. Ya, itu ya. Jadi ini poin pentingnya ya, kurang lebih 7 apa sih persiapannya nanti. Ya, itu terkait persiapan-persiapannya. Ya, dan ketika di hari H, di D-nya ya, istilahnya pelaksanaan ujiannya itu ya. Yang pertama, pastikan hadir ujian lebih awal. Ya, ini kalau misalnya ini ujiannya secara luring ya langsung. Nah, ketika masa pandemi kan seringnya daring nih. Ya, pastikan disiapkan lebih awal ya. Seperti apa koneksinya, tempatnya pastikan yang ramah sinyal, ya ramah lingkungan, tidak rame ya. Itu benar-benar harus disiapkan ya karena itu juga bisa mempengaruhi terkait kepercayaan diri teman-teman sekalian ya. Harus ready, harus lancar gitu. Nah, kalau misalnya ujian secara luring langsung ya, ya jadi ininya ruangannya representatif, aman ya, tidak rame dan sebagainya itu ya. Jadi harus kenapa lingkungan atau ruangan secara penting karena itu bisa mempengaruhi ujian. Contoh ketika daring ya udah tahu ujian ya ternyata sinyalnya nggak optimal, macet-macetan, putus-putus, nah itu pasti mempengaruhi dari
ujiannya ya, bisa-bisa mengaruhi mood dari penguji. Berarti nggak niat ujian nih, ya nggak disiapkan. Nah itu ya, itu kalau sudah mood pengujinya sudah tidak bagus ya, itu alamat ya alamat akan lebih sukar nanti ya. Jadi harus benar-benar dipahami. Ya. Yang poin dua, ketika hari H atau ketika di hari ujian harus fokus dan konsentrasi. Ya. Jadi poin pentingnya ya, pastikan tidak ada stresor lain yang mengganggu Anda ya, entah itu lingkungan, entah itu pekerjaan lainnya dan sebagainya. Ya. Jadi kondisikan diri Anda setenang mungkin. Ya, pastikan juga ada rekan yang dapat membantu sewaktu-waktu semisal ada kendala non teknis ataupun teknis lainnya. Ya. Jadi boleh-boleh saja ya, walaupun sifat ujiannya sifatnya tertutup ya, boleh saja ada pendampingnya ya yang nanti mempersiapkan semisal ada suatu hal yang urgent dan perlu ditangani. Ya, boleh-boleh saja dan itu lumrah-lumrah saja. Dan yang terakhir di sini adalah berdoa. Ya, hal terakhir yang sudah dilakukan ketika sudah ikhtiar sudah maksimal ya, maka berserah diri dan berdoa. Ya, jadi semoga ujiannya dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Ini juga poin pentingnya sekali. Ya, jadi ketika sudah disiapkan ya, tapi terkadang luput tidak berdoa ya, takutnya kurang optimal ataupun kurang maksimal. Itu ya mungkin terkait tips and triknya ya untuk persiapan diri sebelum ujian ya, sebelum ujian sidang akhir skripsi. Terima kasih ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.